Dan kita sudah tersambung juga dengan Kapolres Sukabumi, AKBP Nasriadi. Selamat siang, Pak Nasriadi. Ya, selamat siang, Mas Adi. Pak Nasriadi saat ini ada di lokasi, Pak? Ya, betul. Saya saat ini baru turun dari lokasi longsor, sekarang berada di lokasi pengungsian. Di lokasi pengungsian. Anda bagaimana melihat situasi di lokasi pengungsian dan juga posko pengungsian ini, Pak? Saat ini kita membuat ada posko pengungsian, tepatnya di SD Cimapak, di RT 05 di desa sini. Kemudian di sini ada pengungsi sebanyak 63 jiwa. Dari jumlah KK 33-32, kemudian dari KK 32 tersebut ada 100 jiwa. Jadi ada sedikit verifikasi tentang korban, tentang jiwa. Jadi yang jiwa yang tinggal di lokasi pengungsian itu adalah 100, bukan 107. Karena ada informasi dari warga setempat, ada warga yang lain yang datang ke situ. Ternyata dicek tidak ada, jadi semuanya ada 100 jiwa yang tinggal di situ. Kemudian rumah yang tertimbun ada sekitar 30 unit. Kemudian luka 5 jiwa dan meninggal dunia 8 orang. Nah, 8 orang ini, 5 kita dapatkan evakuasi di tengah longsor dan satu bayi yang meninggal dunia tadi, yang bersama ibunya yang berhasil kita evakuasi selamat kemarin. Jadi semua yang sudah tinggal adalah 8 orang, gitu Mas. Jadi 8 orang meninggal dunia. Nah, yang di pengungsian ini totalnya ada 63 jiwa, begitu ya Pak Nasri? Iya, betul. Di pengungsian sendiri totalnya ada 63 jiwa. Baik. Pak, untuk dari kepolisian sendiri sudah melakukan upaya apa saja? Tadi kalau dikatakan dari Kabid Humas Polda Jabar sudah ada DVI yang juga diterjunkan, ada 100 personil. Apalagi Pak yang kemudian sedang diupayakan oleh kepolisian, terutama dari Polres Sukabumi sendiri? Dari kejadian dari kemarin kita telah menurunkan sebanyak 100 personil. Karena kebagian anggota kita telah lagi melakukan pengamanan PAM akhir tahun. Kemudian dari kemarin juga kita telah membentuk posko pengaduan masyarakat tentang keluarga-keluarganya yang belum diketahui. Hari ini juga kita telah membentuk posko untuk pangan pengungsi atau bantuan pengungsian. Dan DVI sudah bekerja dari semalam. Alhamdulillah yang 7 jiwa yang dapat sudah teridentifikasi semuanya. Dan telah kita serahkan kepada kerabat dekatnya. Kemudian ada tambahan dari kekuatan personil dari Polda Jawa Barat, yaitu 1 SST Brimob dan 1 SST dari Direktorat Sabara Polda Jawa Barat. Baik. Pak, tadi Anda kan juga sudah meninjau ke lokasi terdampak atau lokasi bencana longsor. Sudah ada beberapa gambaran dari teman-teman kami di lapangan bahwa memang lokasinya sulit dijangkau. Ini dari pantauan Anda sendiri apa yang mungkin bisa diceritakan dari pantauan Anda di lokasi, Pak? Dari sejak kejadian kemarin kita berusaha untuk mengevakuasi korban karena saat semalam itu curah hujan yang sangat tinggi sehingga kita terhambat untuk terjadi kendala. Tapi alhamdulillah pagi ini dibantu dengan beberapa elemen-elemen yang lainnya, ada dari TNI, kemudian dari masyarakat dan dari Palang Merah sendiri dan yang lain-lainnya. Itu memang sangat sulit. Pertama, lumpur yang sangat dalam, curah hujan sampai saat ini masih terjadi. Kemudian alat berat, alhamdulillah bisa kita masukkan ke lokasi sebanyak 2 alat berat. Walaupun ketika masuk sangat sulit karena jalannya sempit dan terjal sangat tinggi. Kemudian di lokasi sendiri kita telah memetakan letak rumah. Jadi letak rumah itu ada di wilayah selatan atau di pinggir lokasi longsor tersebut. Itu sudah 30 rumah sudah tertimbun. Hanya sisa 2 rumah yang masih artinya masih bukan utuh tapi rusak, berarti masih terbentuk rumah. Nah, itu kita fokuskan ke pencarian mayat tersebut. Jadi ada 5 mayat yang kita dapatkan di lokasi sekitar rumah tersebut. Jadi kami menghimbau kepada masyarakat yang bukan warga di sini yang tidak itu, mereka agak sedikit minggir karena longsor masih terjadi saat ini karena curah hujan yang tinggi. Baik. Dan keberadaan banyaknya warga juga menghambat proses evakuasi begitu ya Pak? Menjadi kendala tersendiri. Iya, betul Mas. Baik. Pak, ini curah hujan sudah mulai reda, apakah kemudian sudah ada informasi evakuasi dilanjutkan atau bagaimana nih Pak? Iya, evakuasi dilanjutkan karena curah hujan sudah agak mereda. Karena kita juga sudah dibantu dengan 2 alat berat untuk meratakan tanah.
Tapi kita juga lagi lagi mencari titik-titik di mana korban-korban yang terakhir yang tidak bisa menyelamatkan diri dengan keterangan korban-korban atau kerabatnya yang masih selamat. Nah, kita memfokuskan ke titik-titik tersebut, terutama titik perumahan yang ada di lokasi itu. Sekarang kita tetap melakukan, ya gimana? Ya, kalau kita lihat di televisi tidak kemudian belum menyaksikan adanya anjing-anjing pelacak yang kemudian dikerahkan oleh pihak kepolisian. Ini bagaimana Pak? Apakah memang akan ada rencana ke arah sana untuk mencari untuk proses pencarian korban? Ada. Jadi kita tim Q9 atau anjing pelacak tersebut sedang diluncurkan untuk mencari korban sekarang dalam perjalanan, Mas. Dari Satuan Direktorat Sabara Polda Jawa Barat. Baik. Baik, Pak, kalau untuk di posko pengungsian sendiri Anda melihat apa yang mereka butuhkan saat ini, Pak? Dari posko pengungsian, ini makanan sudah datang, tapi perlu juga pakaian atau selimut karena ini daratan tinggi dan curah hujan yang sangat tinggi juga, karena cuaca juga begitu dingin. Kemudian pakaian karena mereka juga tidak bisa menyelamatkan barang-barangnya, jadi mereka hanya menggunakan pakaian seadanya saja, pakaian, kemudian mungkin makanan-makanan instan, pemanas air dan lain sebagainya. Kemudian ada juga orang tua kebanyakan yang butuh perhatian khusus seperti popok orang tua dan popok bayi gitu. Baik. Apakah ada himbauan tersendiri bagi masyarakat yang ada di sekitar wilayah ini, karena ini wilayahnya bergunung-gunung, Pak? Apa yang kemudian bisa disampaikan kepada mereka? Karena tadi kita juga mendengarkan informasi dari teman di lapangan bahwa masih ada suara gemuruh-gemuruh begitu dari lokasi dan juga sejumlah titik di sana. Yang pertama, kita dari semalam telah menghimbau dengan warga yang berdekatan dengan titik longsor, tapi mereka tidak terkena dampak untuk segera meninggalkan rumahnya. Artinya rumah tersebut tidak layak untuk dihuni, sementara mengungsi dulu ke tempat yang lebih aman. Dan mereka juga mendengar himbauan kita, dari malam sudah mengungsi ke kerabat-kerabatnya yang jauh dari lokasi pengungsian. Kemudian tadi juga kami menghimbau ketika tiba-tiba hujan lebat, gemuruh suara, masyarakat yang menonton atau masyarakat yang menyaksikan evakuasi agar segera meninggalkan tempat jalur longsor tersebut. Baik. Tadi Anda mengatakan bahwa ini kami konfirmasi ulang bahwa jumlah korban yang terdampak adalah 100 orang, lalu kemudian yang 8 meninggal dunia, begitu ya, dan 30 unit rumah rusak atau tertimbun longsor, begitu ya Pak ya? Iya betul, 30 unit, 28 unit rumah rata dengan tanah, hanya 2 unit yang masih berbentuk rumah, tapi dalam keadaan hancur. Baik, terima kasih. AKBP Nasriadi, Kapolres Sukabumi telah mengupdate informasi di Breaking News Metro TV. Nanti kita akan update lagi informasi dari Anda.